Selamat malam guys. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat guys ya, semuanya. Jadi ini video lanjutan kemarin guys ya, lanjutan video harmonika portingan itu yang standar. Rencananya ini harmonika mau dipasang di boring ini guys. Jadi kemarin yang punya nganterin boring, pengen sekalian di porting katanya. Nah pas datang itu saya langsung ini guys ya, langsung pengen tahu ukuran yang ada di boring ini. Hasil portingan yang pertama itu jadi ekstrim guys, jadi nggak terarah gitu portingannya, kayak seperti ini. Cunerannya, hasil cunerannya tuh kan ini bagus rapi guys ya, cuman ada bagian-bagian yang bisa dipertahanin gitu, keuntungannya juga lumayan gitu kan. Ini dipotong-potong gini, keuntungannya apa guys? Banyak kerugiannya, soalnya ini kan penyearah aliran guys ya. Jadi kalau masih ada jembatan gitu, kayak yang ini masih ada jembatan, ini masih ada jembatan, ketika gas pengebutan dari karbu itu lewat sini, dia dipecah oleh ini guys, dipecah oleh ini, fokus ke lubang transfer ya, transfer kiri, transfer kecil, transfer besar. Itu kerugiannya. Cuman kalau udah dipatah gini, ini bisa dibikin lagi guys di tukang bubut pakai las argon ya, hancuran dibikin lagi jembatannya. Ini sayang kalau dipotong gini, jadi flownya, alirannya langsung ke bawah guys di sini. Semakin cepat RPM kan aliran ini jadi siklus ya, jadi apa? Jadi nggak langsung fokus ke sini, jadi ke sini dulu gitu. Jadi motornya ngelebek katanya, suka ngelebek gitu guys, nggak langsung nyaut karena ini alirannya nggak langsung fokus ke sini ya. Kalau yang ini masih ada nih, contohnya nih seperti ini. Nah, ada jembatannya guys. Ini fungsinya dari harmonika ya, dari harmonika. Nah, yang lubang. Nah, ini sorry. Fungsinya untuk memecah ya guys, memecah gas yang apa, yang lewat. Ini masih ada ini nih, bagus nih. Kalau untuk morting ini lebarin aja ke pinggir sedikit guys, sedikit, apa-apa bebas sih. Kalau morting nggak ada yang salah, mau gini mau gitu bebas aja. Cuman keuntungan kerugiannya harus tahu juga. Kenapa mesti di porting tuh ada alasannya, ada tujuannya kan. Porting tujuannya apa? Itu biar hasil portingan kita maksimal. Ini guys, ukuran yang ini ya, ukuran boring yang kemarin datang tuh, exhaustnya 26,5 tingginya, tinggi exhaust ya, mana ya. Nah, tinggi exhaust 2,65, transfer besarnya 43, transfer kecilnya 43, transfer besarnya 42,5. Ini 41. Ini udah di ini ya guys ya, udah diacak-acak ini. Kemarin sekalian dirumus untuk acuan portingan ini. Saya acuan portingan ini mengacu ke data standar ya. Jadi data standar boring RG. Kebetulan saya punya ini boring RG yang masih ori guys ya. Kalau ori itu tanda tanyanya ini ada 69 di sini. Terus ada SSS guys. Ini SSS ya. Ini boring ori itu kayak gini. Masih ada tanda ininya.
Jadi boring ini dulu saya nggak beli guys, dulu dikasih sama temen pas main ke Bandung, pengguna RG juga main ke Bandung, dia ngasih gitu, ngasih aja ini cuma-cuma guys sama anak Bandung ya, makasih gitu kan. Kalau beli itu berapa ya guys ini. Jadi ini acuannya ke data standarnya ya, agar portingannya acuannya enggak nyeleweng gitu guys. Nyeleweng apa ya, nggak ngaco gitu. Standarnya udah saya amal nih untuk acuan. Barangkali teman-teman sedulur RG butuh data tinggi exhaust, tinggi lubang transfer besar, tinggi lubang transfer kecil, sama bilas. Saya liatin ini. Kalau kita mengacunya ke data standar guys, portingan kita insya Allah enak kalau pakai rumus ya. Ini blowdownnya yang depan yang transfer besar tuh 15,5 ya guys, blowdown yang transfer kecil tuh 16, sama yang bilas tuh 14. Kenapa kita kalau meninggikan lubang buang kita harus perhitungkan blowdownnya guys. Jadi blowdown tuh ketika piston dari TMA ke TMB dimulainya dari ini ya, dari exhaust terbuka sampai transfer terbuka. Itu langkah blowdown guys. Kalau angka ininya lebih kecil itu settingan boring basah guys ya, lebih kecil dari yang data standar itu bakal basah. Itu mau dikasih spuyer kecil tetap settingan basah. Kalau mau ngikutin minimal pakai yang ini guys. Kalau lebih bagus agak kering gitu di atas angka-angka ini ya. Kayak ini blowdownnya saya udah ini ya, udah nyalin. Yang ini kan terlalu rumit, udah acak-acakan guys. Kalau ini yang boring ini ya, boring yang mau dipasang harmonika di porting tuh blowdownnya kena 16. Ini masih toleran guys ya. masih enak ya, transfer besarnya nyuplainya masih toleran. Nah ini transfer kecil 17,5, yang sedangkan yang ori 16 guys. Ini kekeringan. Kenapa kekeringan? Jadi ketika ini langkah buang gitu guys ya, langkah buang pas piston melewati ini dia bergerak ke bawah, otomatis kalau ininya angkanya lebih besar, jauh lebih besar, ini ngebuka transfer nyuplai bensinnya ini lama guys. Jadi ini udah kebuang gasnya, sedangkan ini telat, jadi bakal kekeringan. Standarnya 16 ya, dibuat aja 16 minimal. Nanti sesuai durasinya sesuai boring RG. Kalau mau dibikin lebih dari 16 biar enak guys. Kalau untuk lubang bilasnya ya dibikin 14 aja guys, karena lubang bilas itu berhubungan sama desain exhaust ya. Lubang knalpot sama desain knalpot harus disesuaikan biar mengerti guys. Penyampaiannya gimana ya, kita bikin simulasi. Kalau ini lubang bilas ya, lubang bilas. Jadi naiknya lubang bilas itu sekitar begini guys, begini tuh sekitar berapa, 45 derajat. Kalau lubang kecil sekitar 30-25. Kalau lubang besar tuh sekitar 14 derajat ya. Jadi ketika morting kita usahain ya seperti ininya. Kalau udah main durasi gitu, morting ini 0, sekian aja ini berpengaruh guys, berpengaruh.
main durasinya, durasi bukaannya berpengaruh banget membentuk karakter mesin. Nah, kalau udah ini diangkat guys ya, diangkat dinaikin 0, berapa gitu, ini usahain bentuknya radiusnya seperti yang ori guys ya, sama ini ayunannya juga dipertahanin sama yang ori kedalamannya. Untuk menggerus ini harus pakai tuner bengkok guys, kalau enggak ada tuner panjang gitu kan, yang panjang bisa digerus ya gini guys. Tuneran ini ya, kita ininya rapihin aja nih, sama radiusnya pertahanin kayak yang ori. Nah ini ke dalam bisa guys ya, dapat ya. Ini fungsinya yang tuner yang kecil, panjang, bulat. Untuk ini kalau sudut-sudutnya tunernya bisa pakai yang ini guys, pelan-pelan aja sudut-sudutnya. Sudut sama sama radiusnya dipertahanin lagi guys ya, yang kayak yang ori dirapihin. Emang lama, cuman itu menentukan berhasil enggaknya portingan kita guys. Minum dulu guys ya. Jadi ini perbedaannya. Yang udah oversize-nya berapa ini tuh 225 ya. Pistonnya kemarin sekalian ganti, katanya yang kemarin tuh udah baret-baret parah guys. Cuman nggak di quarter. Ini oversize-nya 225. Cuman nggak di quarter guys. Jadi ini boringnya juga linernya masih ori ya, masih ori. Pirennya juga masih lumayan lah, belum terlalu goplak, masih bisa dipakai. Ini buat harian guys ya, motornya jadi speknya untuk harian, dia dipakainya tiap hari ke kantor yang punyanya. Nah ini nih yang bikin ngelebek itu guys ya. Jadi putaran tengah tuh gerbek jadi kayak yang settingan jarum kekecilan gitu. Ini di sini sama di blowdownnya itu kurang pas ya guys. Ada yang kekeringan, ada yang ini blowdownnya udah pas sih. Yang ini kekeringan, cuman yang permasalahannya setelah saya lihat ini radiusnya udah benar, cuman daging yang di dalam, daging mana ya, ini kelihatan guys, daging yang di dalam itu nggak digerus guys. Meskipun ini udah naik, cuman ini merubah radius, jadinya ini mengarah ke busi langsung guys. Terusnya ini mengarahnya ke sini nih, ke dinding ini. Terus ini dalamnya mesti digerus ya guys, agar apa, ketika piston turun pas langkah buang, piston turun, ini kalau dalamnya mengarah ke sini langsung mesin panas guys, mesin panas. Terus kalau ini melengkung mengarahnya ke sini, fungsinya untuk gak langsung ke atas ya guys, mendinginkan permukaan piston ketika dia menuju ke TMB ya. Habis melakukan langkah kompresi, dia akan panas set. Kalau ini mengarahnya, radiusnya yang di dalam tuh mengarah ke sini, alirannya nggak langsung ke atas, itu alirannya langsung ke sini dulu ya guys ya, mendinginkan piston sesuai yang ori. Yang ini sama yang ini arahnya ke sini dulu, ke sini nih, gak langsung ke atas. Jadi kita langkahnya pas melakukan portingan diperhatiin ya guys ya, kemiringan ini, kemiringan lubang port transfer inlet ini. Nah, jadi kalau ini mau dinaikin tuh sama dengan merubah durasi port ya,
bukaan ya, bukaan waktunya mau dipercepat, atau kalau udah oversize besar tuh, udah oversize besar ini menjadi landai guys. Kan standarnya 42 ya, bilas itu 42. Jadi kalau diperbesar, oversize nya udah gede, udah 225, kan otomatis itu diameternya bertambah 2,25 ya. Ini utamanya yang lubang bilas ini kan dia 45 derajat ya. Jadi kalau udah ngegedein ini jadi landai guys, jadi sekitar 44. Jadi harus diporting ulang agar apa? Agar bukaan port ini durasinya seperti awal lagi guys. Jadi nggak panas, nggak telat ketika langkah ini tuh, ini nggak telat bukaannya. Motornya bisa jadi responsif lagi guys. Ini penambahannya 2,25 mili guys ya. Kalau dikalkulasiin ini pakai piston 225 tuh cc nya nambah jadi 165, jadi 165 cc. Nah, untuk lubang bilasnya udah ya guys ya. Nanti saya tata paling ini radius yang dalaman ini saya gerus radiusnya supaya seperti yang ori, ya. Nah, untuk exhaust sendiri ini udah kena papas. Bawaannya exhaust kan 28 ya guys ya, 28. Nah, 28. Sedangkan yang ini udah jadi 26,5 kemarin tuh ya. Ya 26,5. Jadi udah kena papas pisau junior tuh 1,5. Cuman lebar lebih lebar, nambah lebar exhaustnya. Itu kalau kita naikin lubang exhaust tuh putaran tinggi makin enak guys ya. Ini 28, kalau kita taikin 1 mili itu putaran tinggi lebih enak 2 mili ya, maksimal 3 mili guys. Kalau udah 3 mili ke sana atau 2 mili ke sana, ini enak putaran tinggi doang. Jadi bawah kempos kurang bertenaga, jadi atasnya aja. Kalau membesarkan ke sini, ini toleransinya 70% guys ya. Membesarkan ini dari diameter seher. Harus ada rumusnya guys, mau dari rumus siapa aja boleh banduannya. Membesarkan exhaust tuh bagus kok, tetap harus ada pakai rumus guys. Nah, untuk lubang ini yang mana ya, yang standar. Untuk lubang transfer besar, transfer kecil, kalau kita naikkan ke atas ya, berarti merubah durasi buka tutup guys ya. Kalau melebarkan ini berarti menambah debit ya, ini jangan dilebarin ke sini guys ya, usahakan menjauh dari exhaust. Kalau mau dilebarin di sebelah sini 0,5 juga pengaruhnya gede guys. Jadi membuka jendela lebih luas, jadi supply gas itu lebih luas, kerasa di power. Tiap pindahan gigi itu lebih nendang gitu, lebih nyambung. Kalau udah semuanya udah enak gitu guys. Ini cuman debit udara itu gas lebih luas kalau ininya, lebih banyak kalau ini diperlebar. Kalau ini berubah durasi guys ya. Usahain dihitung blowdownnya guys. Blowdown tuh ini ya, garis lurus dari sini, garis lurus. Ketika exhaust terbuka sampai transfer port terbuka itu namanya blowdown. Nah, yang ori itu blowdownnya 15,5 guys ya. Diulang lagi biar paham ya. Ini yang tadi tuh pas ini blowdownnya 16, ini masih toleran guys,
masih 15,5, ini 16 masih toleran ya. Kalau ini 17,5 ini kekeringan mau pakai pilot jet besar pun ini pasti ngelitik nih bawahnya. Soalnya apa? Ini telat, ini 17,5 telat nyuplai bensinnya. Jadi kita bisa nentuin settingan karbu dari bloknya guys. Ada blok tuh di blok settingan kering, settingan basah udah bisa disetting dari boringnya guys. Dilihat dari ininya aja, durasi mukanya di berapa derajat itu putaran kerak as itu guys ya. Untuk ini acuan aja, tadi kemarin tuh ukur supaya apa ya, supaya ini jadi kepake lagi guys. Jadi kepake lagi, sayang kan masih ada proses 250, 275, 300 ada kan di pasaran ya, RKNK gini ada di pasaran. Kalau untuk boringan OB yang udah ganti liner itu bisa dibikin ukurannya sesuai ori ya guys ya. Yang susah disetting itu OB, ukurannya sesuai yang ori aja, dibentuk yang ori bakal enak guys. Saya sering nyeting RG yang udah OB, banyak yang enak, dapat gampang settingannya. Ini kuncinya ini nih, lubang tinggi lubang ini kalau udah oversize-nya 0 ya guys ya. Ini oversize 0, oversize 0,8, belum kena papas, belum kena digede-gedein. Tutup boring OB-an itu, OB-an tuh bagus kalau pas bikinnya sesuai ukuran standar guys, enak itu, gampang disettingnya. Kalau di kita tuh yang terkenal bikin OB-an tuh ada ya, dari Jakarta itu, meskipun harganya lumayan guys ya, cuman kalau OB-annya bagus saya berani kalau ada uang pengen bikin ke sana, karena pengalaman OB-an di bengkel tuh udah banyak pengalaman juga saya. Temen-temen kebanyakan gagal guys ya, powernya ngaco. Karena apa? Karena ini desain lubangnya nggak presisi, yang seharusnya 41 jadi 44 kan, jadi durasinya ngaco guys. Nah ini untuk exhaust ya, untuk exhaustnya masih semi. Kalau yang orinya kan ini hampir setengah lingkaran ya guys, seperti ini nih. Ini masih ori nih. Ini desain lubang dari insinyur Jepangnya seperti ini ya. Kenapa nggak dibuletin aja guys ya? Ini tuh desainnya ada maksud guys. Jadi ketika kita menghitung gitu ya, volume ruang bakar cc-nya segitu, yang bisa dikompresikan gitu ya, setelah diburet tuh kompresinya segini. Ini desain lubang yang seperti ini bisa membakar lebih dari cc yang ada dikalkulasiin guys, karena ini gas buang yang terbuang tuh kalau knalpotnya kita bisa turbulensinya bagus, ketika ini langkah naik lagi ya seperti ini. Ketika ini langkah naik ya, langkah hisap, ini port tertutup ya guys, bilas transfer kecil besar tertutup set ya. Ketika ini naik, ini masih ada lubang exhaust yang terbuka guys ya. Nah ini naik tuh kalau desain knalpotnya turbulensinya bagus, ini mantul guys, gas buang yang segar tuh yang terbawa ke buang ke ini, ke knalpot, ini balik lagi ke atas ke dalam, terkompresi lagi. Nah ketika ini menutup, ada kevakuman di ruang ini, ketika ini menutup ya, semua ini menutup ya. Nah ini balik lagi gas sisa yang segar-segar tuh. Nah ini volume ruang bakar menghitungnya dari sini ya,
pakai rumus dinamis. Kalau yang statis itu kan dari TMB. Kalau 2 tak tuh dari sini langkah kompresinya ya, dinamis ya. Kalau kita ukur volume rang bakarnya misalnya bisa ngebakar tuh berapa cc gitu. Karena desain lubang yang sempurna knalpotnya, ketika ini langkah ke atas itu gas masuk lagi guys. Jadi bisa ngekompresiin lebih dari yang kita hitung gitu 2 tak tuh. Makanya 2 tak tuh ya begitu karakternya, hitungannya gitu. Kalau knalpotnya pas gitu kan, volume chamber bentuknya pas, itu ada keuntungan lebih. Jadi ini mau di porting nanti malam ini guys ceritanya, rencananya. Cuman ini untuk mengulas aja ya, perbandingan sama yang ori. Perbandingannya acuannya karena ori ya, karena ini untuk korekan harian. Durasinya juga dibikin naik aja dikit lah, 0,5 paling. Lebih cepat buka tutup sama benahi apa portingannya biar flownya tuh enak ya. Karena ini porting itu kan merubah sudut, bentuk sama volume ini ya guys. Kalau mekanik balap tuh kalau memporting tuh sampai ini lubang ini tuh diburet guys agar sama gitu kan. Ini lubang kecil ya guys ya, lubang kecil, transfer kecil, ini transfer besar. Ini dibikin dari sananya tuh ini 40%, ini 60% lebih besar guys, begitu. Jadi kita usahain porting tuh pakai ukuran diburet juga, terus arahnya, radiusnya dipertahanin kayak ori, atau kalau merubah bentuk juga nggak apa-apa, cuman nanti ada karakter tersendiri gitu guys. Misal ini nih aliran tuh kan lewat sini ya guys ya, masuk nih. Kalau ini masuk nih alirannya cenderung ke sini guys, ke belakang, ke bilas ya, agak ke sini, agak ke sini ya, agak ke bawah gitu, cuman gak ke bawah banget. Kalau ini alirannya tuh ini karena beradius gitu guys ya, ini agak ke atas, saling berhadapan begini. Saling berhadapan itu menentukan karakter motor ya. Ini portingnya ini usahain lebih menjauh dari exhaust guys, agar nggak langsung terbuang begitu kan. Kalau ini saling berhadapan ya. Melihat desain portingan begini, kalau kita hitung gitu, kalau kita teliti, kita udah bisa menentukan karakter motornya seperti apa guys. Ya mainnya di RPM bawah ke tengah atau tengah ke atas, kita bisa melihat gitu. Nah kalau untuk RPM bawahnya lemot gitu guys ya, yang OB ini biasanya kalau dialiri ini nggak ke belakang guys, ini ke depan. Ini pasti keunggulannya dari tengah ke atas. Ini untuk transfer kecil ya, semakin ini berhadapan, semakin ini mendekat ke lubang bilas, ini RPM bawah tuh cepet ya, galak torsinya. Walaupun torsi itu kan ada di krek as di mesin ya, cuman dari settingan juga torsi akan terasa guys. Kalau ini semakin ke lurus berhadapan itu RPM bawah ya guys ya. Kalau ini ke atas condong ke sini, itu bawahnya kurang, atasnya itu mantap. Dan ini mainnya kan kalau transfer kecil tuh mainnya gini guys ya. Nah begini. Oh enggak, begini yang transfer kecil begini nih. Kalau yang transfer besar dia mainnya begini guys. Sorry, kurang fokus juga. Ngopi dulu guys, bentar. Ini sesuai ini aja guys ya. Saya ngomong tuh pemahaman sendiri,
enggak, jangan dimakan mentah-mentah guys, ini karena belum tentu benar juga, pemahaman sendiri ini, cuman sharing aja. Kalau ada masukan bisa komen di kolom komentar guys ya, untuk referensi saya juga belajar tentang 2 tak. Jadi ini di porting juga ininya ke bawah ya. Ini pasti ada fungsinya guys. Kalau yang ori itu kan ini lurus-lurus ya, lurus. Ini coba portingannya. Ini portingan orang lain. Ini portingan orang lain. Ini maksud dan tujuannya ya paham lah. Kalau misalkan sedulur guys, ini semua ya yang udah di porting tuh, terus portingannya nggak maksimal tuh, maksimal itu kalau saya bilang tuh mending kalian balik lagi ke tukang porting yang awal ya. Misal kalian porting blok kalian ke si A, terus kurang puas, jangan nyalahin yang portingnya guys. Jadi kalian bilang gini, ini kurang ini, pasti mekanik yang morting itu menangkap gitu. Salah kalau misalkan kalian morting di si A terus nggak enak, terus morting lagi ke si B, jadi udah beda arah, nantinya susah, nggak bakal dapat. Yang ada nanti semakin kegerus. Ini kompresi primernya makin lemah, otomatis harus dipadetin, harus pakai sumpel atau bandul kerasnya, harus dijaga itu guys. Karena mekanik yang porting itu nggak bakal mungkin sembarangan morting guys ya, nggak bakal sembarangan, punya hitungan masing-masing. Lagian kalau udah ngerjain porting itu tanggung jawabnya besar guys. Pasti mekaniknya pengen bikin motornya puas gitu pelanggannya. Ini apa untuk ini ya, untuk yang tadi ini kenapa ini apa ini teh nggak sejajar ya. Ini maksud tujuannya ini kan ada di motor apa ya, Yamaha jadul gitu, di blok apa, jadi putaran atas tuh lebih, suplainya lebih banyak guys. Ketika putaran atas membutuhkan suplai, karena apa? Karena pas langkah hisap turunnya, langkah hisap gas turun, langkah piston turun, gas tuh yang sebelum ini kan tinggi, ini landai, ini tinggi. Nah, pas langkah hisap tuh kan aliran tuh lebih cenderung cepat ke sini guys. Begitu, ini mungkin maksudnya itu. Nanti kita rapihin aja ya guys ya. Ini juga kayaknya nggak bareng sama morting yang pertama. Ini masih kayak baru ini mortingnya. Ini kalau bisa nih jembatan ini sih dibikin lagi ya, untuk memecah aliran gas. Nah, RPM tinggi itu gas kan udah siklus ya, udah nggak cerut nggak kayak gitu, jadi fokus. Kalau nabrak itu kan jadi terarah itu kemana-kemana. Kalau terlalu flow gini biasanya cocoknya untuk motor gangsingannya cepet guys, jadi tet gitu kan, cepet kalau flow gini. Kecuali ini ya cepet kayak di motor butuh gansingan cepet gitu. Kalau untuk harian kan, ini untuk hariannya usahain ininya masih ada. Terus ini juga udah patah-patah gini, ini kerugiannya banyak guys kalau udah patah gini ya. Apalagi ya, saya ingin banyak bercerita tentang boring RG guys. Nanti kalau ini udah di setting, udah nempel di motor, pas penyetingan saya juga pengen bikin video pas nyeting kargo guys ya.
Nah, kalau kita udah nentuin ini, udah nentuin mau porting nih, itu udah ketemu datanya udah ketemu datanya semua yang mau di porting, kita bikin seperti ini guys ya. Nah, kertas ini nanti kita malin ke sini, kita malin, baru kita porting. Untuk acuannya bisa pakai spidol, ini pelebaran ke pinggir ini ya. Nanti pelebaran ke pinggir kan menambah debit ya, kalau ke atas merubah durasi. Tapi usahain lubang-lubang ini sesuai standar guys ya. Nah, lubang-lubang ini nih, lubang ini, ayunan ini seperti ini guys. Kalau yang ori nih, yang ori ini lurus ya guys, di sini ya lurus. Ini sekitar diukur tuh kemarin tuh 3 cm, udah 3 cm baru dia melekuk gitu ya guys ya. 3 cm dari sini baru dia condong ke sana. Kalau ini lebih, transfer kecil tuh lebih ke bawah, radiusnya juga lebih tinggi, enggak agak lurus gitu. Nah, ini tuh pertahanin untuk acuan kita memporting agar tidak terlalu merubah karakter, kecuali guys punya pengen karakter motornya lain gitu kan. Ini kan ini pengen mempertahankan karakter RG, standarnya juga udah enak sih RG tanpa memporting gitu ya. Cuman kalau standar tuh ya gitu, jadi portingan standar tuh paling menghilangkan kulit jeruk ya. Tapi kalau udah standar udah enak kok guys. Cuman kalau berasa kurang, ganti aja pengapian, pakai kuilnya, udah knalpot. Ini jangan disentuh-sentuh karena butuh hitungan lagi nantinya. Jadi porting itu ketika waktu kapan ini harus diporting. Jadi gini guys, pabrikan tuh kan nyediain piston tuh kan 0, 50, 100 ya guys ya. Jadi masih toleransi pabrikan tuh. Ini debit kompresi bawah sama kompresi atas, rasionya masih toleran, masih enak dipakai. Tapi untuk 100 ininya, prosesnya ini udah mulai landai ya, karena udah pelebaran 1 mili, 0,5 ke pinggirnya, ke pinggir jadi 1 mili kalau diameter 100 ke atas tuh. Ini juga udah landai, jadi landai itu jadi merosot ke bawah guys. Jadi motor durasi buka ininya udah rubah gitu. Kalau udah oversize gede, apalagi ini oversize-nya 225 ya, butuh ditata lagi agar enak aja, agar enak sih, blowdownnya kena gitu kan. Dari powernya juga bakal enak. Paling penting nanti pas ini udah diporting, udah rapi, udah gitu, tinggal ini guys bikin ini ya, bikin head ya. Ada rumusnya bikin head tuh, squeeze band yang kita mau ditentuin sesuai karakter boring ini ya, buat harian, buat balap gitu kan, ada di sana rumusnya. Jadi gitu guys ya. Untuk pemortingan sendiri ini exhaustnya nanti dibikin seperti ori nanti saya ya. Ini hanya sharing aja, seperti ori lagi bentuknya, cuma volumenya udah gede juga ini. Nah, kalau untuk drag guys ya, road race, drag, perekan harian, ini ada cara-cara untuk memportingnya guys ya. Ini saya sharing dengan mekanik di kota ini. Sorry guys, sharing di mekanik yang dulu ya, pada zamannya 2 tak. Kalau ketika ini TMB, kita untuk drag race ini habis nih guys. Ketika ini TMB aman, kelihatan nggak daging ini habis karena
exhaustnya ngebuang. Tapi kalau untuk harian ya, untuk putaran atasnya nggak terlalu ini kalau dihabisin tuh motor ngempos boros, butuh settingan besar guys ya. Ini standarin aja kalau bisa. Kalau ini yang udah terlanjur ini bisa pakai lem porting, bisa apa. Iya guys, kalau untuk yang motornya boringnya ori, oversize-nya kecil, ingin agak lari gitu ya, tanpa porting bisa pakai packing bawah ya guys ya. Packing bawahnya tambah 1 kan, itu ketebalannya 0,5 mili packing tuh. Itu sama dengan ini menaikkan ini guys, durasi. Jadi transfer exhaust bilas tuh jadi naik 0,5 ya. Jadi mempercepat durasi. Cuman kekurangannya itu kompresi primer agak lemah ya, jadi agak lemah. Nah, kalau pengen agak kenceng gitu kan, durasinya pengen agak cepet kan, kalau saya suka langsung dinaikin aja guys. Di sini ini pakai 1 aja, menjaga ininya pas TMA itu piston tuh di sini. Kalau udah ditaikin ini ke sini berubah juga ininya, volume buretan ini piston agak mendem juga gitu kan kalau dinaik. Ya gitu aja guys ya. Nanti saya juga mau ngomong apa lagi, padahal banyak yang pengen disampaikan, sharing gitu kan. Untuk masukannya guys ya, kalau ada kurang-kurang tulis aja di komentar ya, sedulur RG semuanya. Jadi ini boring ya guys, ini saya terima kasih banyak sekali dulu dikasih sama teman saya pas main ke rumah, padahal udah lama nggak ketemu, dikasih boring nih Ji, ini bawa pulang, ini orang Bandung tuh. Saya simpen di Mas Diki ya. Mas Diki itu anggota yang aktif di Bandung. Kemarin saya repotin, makasih Mas Diki udah ngirim boringnya ke sini. Saya butuhnya untuk konten ini biasa pakai ngemal data standar guys ya, anak-anak di sana. Saya juga suka pakai ini data standar gitu. Ini belum diporting, belum guys ya. Ini dikasih. Ya kalau untuk memporting guys, masukan saya jangan sendiri ya guys ya. Percayain sama mekanik-mekanik yang tahu data standar boring RG datanya. Biasanya anak-anak komunitas tuh, di tiap komunitas, tiap kota ada yang biasa ngorek guys. Percayain ke mereka, karena mereka lebih berpengalaman ya. Saya di sini banyak kenal sama mekanik balap juga. Kalau untuk menggarap RG tuh mereka nggak langsung nerima guys, karena karena nggak punya data standarnya. Terus itu penting untuk acuan ya. Mekanik balap yang ini gimana juga lebih banyak, lebih bagus yang anak komunitas yang suka porting begitu guys. Ya guys, sekian dari saya ya, karena mau kerja juga ini, mau rapihin lubang-lubang transfernya. Nanti insya Allah ada kesempatan nanti pas penyetingan ya, kita video lagi, direkam lagi, dijadiin konten lagi guys. Dukung channel ini guys ya, biar saya semangat mengulas tentang per-RG-an ya guys. Terima kasih ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum.